Terus. Tapi bener nggak sih dok seputar anggapan bahwa kalau kita lagi kerokan itu ya, semakin merah semakin banyak angin yang keluar. Karena kata teman saya kayak gitu, katanya kalau makin merah makin banyak nih angin yang ada di dalam tubuh kita. Iya. Makanya biasanya kalau lagi kerokan, terusin aja nih kalau udah merah ya gitu ya. Makin merah makin bagus anginnya. gitu ya. Faktanya justru munculnya kemerahan itu adalah karena yang tadi saya bilang itu. Setelah kerokan terjadi perlebaran pembuluh darah dan juga bahkan mungkin pembuluh darah yang kecil di permukaan kulit itu ikut pecah. Makanya terlihat lebih merah gitu. Ini boleh atau tidak boleh atau tidak, banyak yang bilang boleh, tapi banyak juga yang bilang nggak boleh. Aman nggak sih dok? Ini untuk secara medis aman nggak sih dok? Oke, kalau bicara tentang aman atau tidaknya sebenarnya Halo, selamat datang di Alotalk, sebuah podcast dari Alo Dokter yang akan membahas seputar informasi kesehatan langsung bersama ahlinya yang pastinya berguna banget nih buat kamu semua yang menyaksikan Alotalk tentunya. Perkenalkan, saya Rizky Darmansyah yang akan mendampingi Alotalk episode kali ini. Halo viewers sekalian, mungkin udah nggak asing lagi nih sama metode satu ini. Biasanya metode ini dipakai kalau kita sedang nggak enak badan atau kalau lagi ngalamin yang namanya keluhan masuk angin. Kira-kira udah ada yang tahu belum ya ini metode apa? Ya, betul, kerokan. Siapa nih yang nggak enak badan dikit langsung pengen kerokan? Emang ya sensasi kemerahan setelah dikerok tuh bikin nagih. Terus juga rasanya kayak angin di dalam tubuh nih kebuang semua. Setuju nggak? Eits, tapi ngomong-ngomong soal kerokan, ada yang pernah bilang kalau kerokan tuh katanya nggak dianjurkan secara medis. Tapi ada juga yang bilang kalau kerokan ya boleh-boleh aja. Yang benar yang mana ya? So daripada penasaran dan juga bingung, sebenarnya kerokan itu boleh nggak sih dari sisi medis? Kita langsung aja ngobrol bareng bersama dengan expertnya di Alotalk yang bertemakan mengulik metode kerokan dari sisi medis. Bersama saya sudah hadir Dr. Abinoya di sini. Halo dokter, apa kabar dok? Terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang di Alotalk. Halo juga Mas Rizky, kabar puji Tuhan baik. Terima kasih juga sudah mengundang untuk ngobrol-ngobrol bareng nih di Alotalk. Benar, semoga dokter sehat ya, karena akhir hari ini kan lagi cuacanya nggak menentu ya dok ya. Kadang hujan, kadang panas, juga angin kencang dok ya. Puji Tuhan kalau saya sendiri sih sehat karena juga setiap hari masih bekerja untuk Alo Dokter bersama di sini untuk memberikan informasi buat masyarakat. Dan memang di Alo Dokter sendiri juga lumayan banyak nih sekarang pasien-pasien yang bertanya soal cuaca yang nggak menentu kayak tadi Mas Rizky bilang, dan pengaruhnya ke tubuh juga nih, banyak yang nggak enak badan segala macam. Nanti mungkin lewat pembahasan hari ini kita bisa mudah-mudahan banyak bantu orang-orang yang menonton Alo Talk kali ini. Baik dok, untuk dokter kesibukannya lagi apa aja nih dok? Oke, kalau kesibukan masih bersama Alo Dokter tentunya untuk memastikan masyarakat Indonesia mendapatkan akses informasi kesehatan yang mudah dan juga tentunya dapat dipercaya. Baik dokter Abi, wah kayaknya pembahasan Alotalk kali ini bakalan seru banget, apalagi kita masyarakat Indonesia kan udah erat nih sama yang namanya kerokan. Iya nggak sih? Kayak udah jadi warisan turun-temurun gitu loh. Makanya teman-teman stay tune terus dan jangan lupa untuk subscribe ke channel YouTube Alo Dokter supaya bisa tahu kalau kita upload konten kesehatan terbaru di channel ini. Sebelum kita ke pembahasan intinya dok, saya mau tahu terlebih dahulu nih mengenai kerokan. Sebenarnya metode kerokan itu asalnya dari mana sih dok? Oke, kalau ngomongin soal kerokan, saya rasa Mas Rizky dan tentunya juga masyarakat Indonesia semua yang lagi nonton Alotalk kali ini pasti udah pada tahu soal kerokan. Dari nenek moyang kita, yang ini udah turun-temurun ya. Tapi ternyata dari bahan-bahan yang saya baca, sebenarnya metode ini tuh bukan cuma ada di Indonesia. Bahkan merupakan metode yang ada di beberapa negara di Asia. Dan juga kalau dari informasi yang saya dapatkan, bahwa metode yang salah satu mungkin ini bisa menjadi cikal bakalnya kerokan nih, adalah berasal dari negeri Tiongkok yang disebut dengan metode gua sha. Nah bedanya adalah di sana menggunakan batu giok atau mungkin semacam sendok keramik yang dibentuk pipih dan juga tepinya tumpul untuk digunakan sebagai semacam kerokan gitu. Kalau sekarang nih lagi tren dipakainya buat skincare katanya karena relaxing ya, menenangkan. Nah, kalau kita di Indonesia seperti yang kita tahu kita biasanya pakai koin ya, yang paling sering itu pakai koin atau mungkin pakai benda yang berbentuk pipih dan tepinya tumpul gitu. Baik dok, ternyata negara Asia lain juga menerapkan ini ya, menggunakan metode kerokan dan tidak hanya menggunakan koin tadi, banyak peralatan yang bisa digunakan untuk kerokan. Nah, yang jadi pertanyaan dan sampai saat ini masih simpang siur ya dok ya. Ini boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Banyak yang bilang boleh, tapi banyak juga yang bilang nggak boleh. Aman nggak sih dok? Ini untuk medis, secara medis aman nggak sih dok? Oke, kalau bicara tentang aman atau tidaknya sebenarnya
dari kacamata medis itu selama dilakukan dalam batas yang wajar, itu sebenarnya masih tergolong aman. Jadi nggak perlu, viewers nggak perlu terlalu takut untuk melakukan kerokan selama tubuhnya dalam keadaan yang sehat. Jadi kalau misalkan nggak ada masalah kayak gangguan pembekuan darah, atau misalkan tidak dalam pengobatan tertentu seperti mengonsumsi obat pengencer darah, itu masih boleh melakukan kerokan. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi tertentu seperti itu, mendingan konsultasi ke dokter dulu, karena mesti dicek aman apa nggak melakukan kerokan. Begitu juga dengan orang-orang yang punya kulit sensitif gitu Mas Rizky, karena ya kulit sensitif belum dipakai apa-apa aja udah maksudnya dia rentan terhadap berbagai paparan, apalagi dengan kerokan ini takutnya malah menyebabkan luka. Nah, supaya tetap aman itu juga yang saya anjurkan adalah untuk menghindari melakukan kerokan secara berlebihan. Kenapa? Karena saat kerokan itu kan terjadi gesekan antara koin atau bahan-bahan yang digunakan untuk kita kerokan itu ya terhadap kulit. Nah, pada saat itu dilakukan, itu sebenarnya terjadi sedikit perlukaan dan pelebaran dari pembuluh darah yang ada di atas, ada di permukaan kulit. Kita bilangnya pembuluh darah kapiler. Nah, ketika itu terjadi, makanya kulit jadi tampak kemerahan, gitu. Nah, kalau misalkan ini dilakukan terlalu berlebihan, takutnya malah melukai jaringan di situ, menyebabkan cedera jaringan yang lebih dalam. Jadi tadinya mau bikin kita badan lebih enak, malah badan tambah nggak enak justru, atau malah bisa jadi luka di permukaannya karena terlalu berlebihan. Terlalu berlebihan. Baik dok, berarti kalau ada gangguan yang disebutkan dokter tadi jangan dulu lah ya. Tapi kalau kondisi kesehatannya aman dok, boleh melakukan kerokan. Boleh aja. Nah, yang jadi pertanyaan juga adalah ini manfaatnya apa aja dok? Karena kalau kita sebagai orang awam nih taunya kerokan tuh kalau kita masuk angin. Apa sih manfaat lainnya dok? Oke Mas Rizky, menarik nih pertanyaannya. Nah, tapi sebelum aku jelasin soal manfaat dari kerokan ini, aku mau jelasin dulu bahwa masuk angin itu sebenarnya apa sih, gitu ya. Mungkin masyarakat taunya masuk angin itu adalah suatu penyakit gitu ya. Tapi sebenarnya masuk angin itu bukan istilah medis. Masuk angin itu adalah sekedar suatu istilah aja yang dipakai untuk menggambarkan keluhan yang kalau kita bilang itu adalah kondisi yang nggak enak badan lah istilahnya. Jadi tuh keluhan-keluhan kayak nyeri-nyeri otot, pegel linu, kemudian perut kembung, dan juga sakit kepala. Nah, keluhan-keluhan kayak gitu yang bisa dikategorikan sebagai keluhan masuk angin gitu ya. Nah, untuk manfaat dari kerokan sendiri sebenarnya sampai saat ini secara medis masih terus diteliti. Jadi belum ada jelas nih manfaatnya apa aja. Kayak misalkan kita minum obat A, itu manfaatnya udah jelas nih dari hasil penelitian ABCD gitu ya. Kalau ini belum. Tapi secara umum manfaatnya itu mungkin berasal dari pelebaran pembuluh darah yang saya bilang tadi di awal. Karena kan pada saat pembuluh darah melebar ketika setelah dikerok itu, dia aliran darah akan sedikit lebih lancar di area tersebut, sehingga juga tubuh mungkin merasa lebih nyaman. Selain itu juga pada saat dikerok kan mungkin sedikit rasa perih. Nah, untuk melawan sensasi perih itu, tubuh akan melepaskan hormon-hormon yang bikin tubuh berasa lebih enak, bikin berasa badan itu lebih nyaman. Nah, hormon ini yang bikin juga nantinya badan terasa lebih enak setelah dikerok gitu. Nah, dari situ manfaat-manfaat yang bisa diterima adalah misalkan untuk meringankan nyeri otot, kemudian meredakan sakit kepala, lalu juga bisa mengurangi nyeri-nyeri di leher dan bahu misalkan, atau di area-area punggung gitu ya. Dan juga bahkan ini ada beberapa penelitian yang menemukan dia juga bisa membantu mengurangi keluhan-keluhan yang dialami oleh wanita-wanita yang menjelang masa menopause. Kan biasanya di masa-masa itu ada banyak keluhan tuh. Nah, katanya kerokan ini berpotensi untuk membantu mengurangi keluhan-keluhan tersebut. Oh baik dok, itu tadi kemungkinan manfaat dari kerokan ya, tapi hingga saat ini masih diteliti ya dok ya? Benar, masih diteliti terus. Tapi benar nggak sih dok seputar anggapan bahwa kalau kita lagi kerokan itu ya, semakin merah semakin banyak angin yang keluar? Karena kata teman saya kayak gitu, katanya kalau makin merah, makin banyak nih angin yang ada di dalam tubuh kita. Iya, makanya biasanya kalau lagi kerokan, terusin aja nih kalau udah merah ya gitu ya. Makin merah, makin bagus anginnya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau seputar pertanyaan ini, sampai saat ini, belum ada juga penelitian menemukan kaitan antara hal tersebut. Jadi belum terbukti gitu ya. Belum terbukti anggapan tersebut. Faktanya justru munculnya kemerahan itu adalah karena yang tadi saya bilang itu. Setelah kerokan terjadi pelebaran pembuluh darah, dan juga bahkan mungkin pembuluh darah yang kecil di permukaan kulit itu ikut pecah. Makanya terlihat lebih merah gitu. Nah, semakin kuat itu tekanannya, kemudian juga semakin kuat gesekannya dari alat kerokan ke permukaan kulit, itulah yang bikin kulit jadi semakin merah gitu. Bukan anginnya makin banyak ya gitu, tapi melainkan karena pada saat itu mungkin di bagian area tubuh yang lagi dikerok, di situ tenaganya lebih pol tuh, lebih dikeluarin. Nah, makanya dia terlihat lebih merah gitu.
Oh, berarti kemerahan yang diperoleh dari hasil kerokan itu bukan berarti membuktikan bahwa anginnya makin banyak, Dok ya, atau banyak angin yang ada di dalam tubuh ya. Iya, itu membuktikan bahwa kita kerokannya terlalu kencang. Bener. Jadi itu satu mispersepsi lah, mungkin mitos dari turun-temurun, dikiranya kalau makin merah tuh, oh ya ini bener anginnya makin keluar nih, atau makin banyak yang kita dapatkan dari kerokan gitu. Padahal sebenarnya enggak, justru karena itu efek dari gesekannya aja. Baik, kalau dokter sendiri ada saran nggak sih bagi penonton Allotox yang mau mencoba metode kerokan ini, Dok? Oke. Untuk yang mungkin belum pernah mencoba kerokan dan tertarik untuk kerokan, ya boleh-boleh aja, tapi memang harus lebih berhati-hati. Maksudnya lebih bijak, bukan berarti dalam artian nggak boleh sama sekali gitu juga enggak ya. Karena kan selama tadi kayak yang saya bilang, selama tubuhnya dalam keadaan yang sehat, boleh-boleh aja dicoba. Nah, idealnya sih memang hal-hal yang seperti ini kayak pijat atau mungkin terapi-terapi akupuntur, kemudian juga terapi seperti ini, kerokan, itu kan karena kita berkaitan dengan area-area organ tubuh, lebih baik dan idealnya dilakukan oleh tenaga profesional yang sudah terlatih, kalau bisa bersertifikat. Karena kenapa? Ya minimal paling nggak orang ini sudah tahu titik-titik tubuh dalam tubuh manusia itu apa aja, kemudian paham mengenai anatomi tubuh manusia seperti apa. Jadi nggak asal-asalan gitu melakukannya. Tapi kan ya nggak bisa dipungkiri juga kalau kerokan di Indonesia kan dilakukan sebagai aktivitas rumahan ya, yang siapapun melakukan gitu. Ya paling nggak pesan dari saya, ingat aja bahwa untuk melakukannya jangan sampai berlebihan, secukupnya aja. Nggak usah terlalu kuat juga, dan jangan lupa yang penting juga adalah untuk menjaga kebersihan dari alat yang dipakai buat ngerok itu. Kadang-kadang kita nggak perhatiin kan koin bekas apa gitu kita pakai, ternyata malah di situ udah ada paparan kuman, kotoran. Atau bersih apa kotor, Dok ya? Bener, takutnya dipakai malah, apalagi di keroknya kuat-kuat ya, sampai luka gitu, malah kuman masuk jadi infeksi. Itu berbahaya juga, dan yang tadinya pengen keluhan berkurang malah jadi bertambah gitu ya. Kemudian seperti yang tadi bilang di awal, hindari juga kerokan kalau misalkan punya kondisi-kondisi medis khusus. Seperti yang tadi saya bilang di awal, ada gangguan pembekuan darah atau sedang dalam pengobatan tertentu, atau misalkan lagi hamil, mendingan konsultasi dulu ke dokter untuk tanya, aman nggak untuk saya kerokan gitu. Nah, buat bantu melicinkan kerokan kan kadang-kadang kayak tadi saya bilang itu kan karena ada gesekannya, kadang-kadang bisa jadi luka gitu kan. Nah, untuk membantu melicinkan boleh nih kalau mau pakai minyak pijat atau mau pakai balsam gitu juga boleh untuk membantu itu. Nah, balsam juga kan rasanya biasanya lebih hangat ya, jadi badan juga lebih enak tuh, lebih nyaman gitu. Jadi boleh untuk membantu melicinkan saat kita melakukan kerokan supaya juga meminimalisir gesekannya gitu, supaya nggak terjadi luka juga. Ya, berarti Dok, kalau ada kondisi kesehatan yang tidak kunjung pulih setelah kita melakukan kerokan, tetap harus konsultasi ke dokter ya. Benar banget. Dan bisa meminimalisir kemerahan dan juga luka dengan menggunakan balsam. Lantas balsam seperti apa sih, Dok, yang bisa digunakan, yang baik digunakan untuk kerokan ini, Dok? Oke. Nah, sebenarnya nggak ada patokan khusus ya balsam seperti apa yang harus digunakan gitu. Sebenarnya balik lagi kepada selera dan kenyamanan masing-masing orang. Akan tetapi beberapa contoh, ya saya kasih coba contoh aja kandungan dalam balsam yang bisa dipergunakan itu misalkan peppermint oil atau camphor dan juga kayu putih. Nah, kandungan-kandungan kayak gini nih, bahan-bahan ini tuh bisa bikin tubuh terasa lebih nyaman. Jadi pada saat kita lakukan kerokan atau mungkin bisa juga dipakai untuk pijat, itu efek efek gitu. hangatnya itu bikin kita lebih nyaman, dan juga aromanya itu bikin kita merasa lebih tenang gitu. Itu boleh. Tapi yang pastikan adalah kita tidak alergi terhadap bahan-bahan tersebut gitu, supaya tetap aman pas digunakan. Pas banget nih, saya tuh juga suka sama metode kerokan ini. Tapi kadang yang bikin saya picky karena balsam yang digunakan tuh wanginya kurang saya suka. Setelah mendengar tips dokter tadi, jadi saya makin gak ragu lagi sama balsam yang saya pilih. Siapa lagi kalau bukan Balsam Lang. Pastinya all viewers kalian udah pada tahu produk yang satu ini kan? Soalnya produk ini tuh udah jadi andalan saya dan juga keluarga. Jadinya nggak perlu diragukan lagi manfaat dan juga kandungan di dalamnya nih. Ditambah lagi Balsam Lang ini memiliki kandungan peppermint oil dan camphor di dalamnya. Nah, perpaduan bahan-bahan alami dalam Balsam Lang ini dapat memberikan efek dingin yang kemudian akan berubah menjadi hangat. Efek ini dapat mengalihkan rasa nyeri dan memberikan rasa nyaman pada tubuh kita. Gak cuma itu aja, Balsam Lang ini juga memiliki aroma yang menenangkan. Jadi bisa bantu meredakan keluhan hidung mampet, misalnya pas lagi pilek gitu deh. Sama teksturnya ringan dan juga nggak lengket, jadi tentunya bisa menjaga tubuh agar tetap nyaman.
Yuk segera dapatkan produk balsem lang di minimarket, supermarket terdekat, serta di e-commerce langganan kamu. Dikit-dikit jangan obat, balsem lang, les oles, langsung lega. Wah, nggak terasa nih waktunya terbatas dan sekarang kita sudah ada di penghujung sesi Alo Talks kali ini. Sebelum kita tutup nih, Dokter Abi punya pesan-pesan nggak sih dan juga kesimpulan untuk para penonton dan pendengar kita yang sudah setia mantengin Alo Talks kali ini? Oke, untuk para viewers Alo Dokter sekalian, mengenai kerokan sebenarnya ya seperti saya bilang tadi boleh-boleh aja dilakukan dan untuk meringankan tidak enak badan atau untuk membuat nyeri otot berkurang atau juga sekedar untuk membuat badan terasa lebih nyaman itu boleh dilakukan, tapi ingat untuk lebih bijak dalam melakukannya. Jaga kebersihan tubuh, jaga juga kebersihan dari alat yang akan digunakan untuk kerokan. Kemudian tidak perlu melakukannya berlebihan, ya. Karena seperti yang tadi saya sudah katakan bahwa kalau dilakukan berlebihan takutnya malah menimbulkan cedera pada jaringan-jaringan tubuh yang nantinya bikin badan malah kerasa makin gak enak atau bahkan bikin luka dan juga risiko infeksi jadi meningkat. Nah, untuk membantu kerokan lebih mudah, bisa gunakan bantuan dari balsem. Boleh tuh untuk melicinkan permukaan kulit, jadi pada saat melakukan kerokan itu gesekannya itu tidak terlalu kuat dan juga tidak menimbulkan luka. Selain itu balsem juga bisa membantu memberikan rasa hangat bagi tubuh sehingga terasa nyaman. Jadi setelah dikerok badan juga bisa terasa lebih enakan gitu ya. Nah, kalau memang pada akhirnya sudah melakukan kerokan, sudah mencoba beristirahat tapi keluhan juga tidak berkurang, saran saya segera kunjungi dokter. Jadi jangan dipaksain kerokan terus nanti sampai luka malah timbul keluhan-keluhan lain ya. Betul. Mendingan cek ke dokter untuk memastikan apa yang menyebabkan keluhan tersebut nggak hilang-hilang. Oke deh, segitu dulu kali ya Alo Talks episode kali ini, yaitu mengulik metode kerokan dari sisi medis. Terima kasih banyak Dokter Abi Noya. Sama-sama Mas Rizky. Atas ilmunya yang sangat bermanfaat dan sudah sharing bersama saya hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua. Dan terima kasih sudah menyaksikan podcast kali ini. Sampai jumpa lagi di Alo Talks episode berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe channel YouTube Alo Dokter. Sampai jumpa, hidup sehat bersama Alo Dokter.